Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Nah, hari ini kita membahas perjalanan politik Indonesia tahun 1950 sampai 1959, masa demokrasi liberal, pemilu 1955 sampai keluarnya dekret presiden 1959. Nah, kita nggak cuma cerita, tapi kita akan main peran kecil biar suasana lebih hidup. Yuk, gas, kita mulai. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar tahun 1950, kita pakai sistem pemerintahan demokrasi liberal dengan UUDS 1950. Sistem parlementer, artinya presiden cuma kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Betul, tapi banyaknya partai bikin pemerintah susah, stabil. PNI tentu ingin berkuasa karena kami partai nasionalis. Jangan lupa, Mas Yumi juga besar. Demokrasi itu berbagi, bukan menguasai. Nah, inilah kenyataannya. Karena banyak partai, kabinet sering jatuh. Dalam 9 tahun ada 7 kali pergantian kabinet. Nah, bayangkan rata-rata kabinet cuma bertahan setahun. Pemilu ini jadi tonggak sejarah karena rakyat sangat antusias. Rakyat datang ke TPS dengan semangat, partai-partai kampanye dengan berbendera dan lambang. Tapi hasilnya tidak ada partai yang dominan. 4 besar adalah PNI, Mas Yumin, NU, dan PKI. Jadi, meskipun pemilu sukses secara demokratis, kabinet tetap goyah. Nah, karena tanpa mayoritas koalisi rupiah, pemerintah gampang pecah. Wah, saya senang bisa nyoblos, tapi kok pemerintahnya ganti terus ya? Tapi sidang mereka berlarut-larut. Ada yang ingin UUD berdasarkan Pancasila, ada juga yang ingin Piagam Jakarta. Konstituante dipilih juga tahun 1995. Tugasnya membuat UUD baru. Debat panjang tanpa hasil. Akhirnya rakyat jadi resah karena konstitusi nggak berhasil bikin keputusan. Pemerintah pun makin lemah, ekonomi juga tidak stabil. Nah, dalam situasi butuh ini, akhirnya Presiden Soekarno mengambil alih. Soekarno, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, demi persatuan bangsa, saya keluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan ini, kita kembali ke UUD 1945. Jadi, masa 1950 sampai 1959 itu punya pelajaran berharga, yaitu semangat demokrasi tinggi tapi tanpa stabilitas negara bisa goyah. Nah, jadi pemilu 1955 memang bersejarah, tapi dekret 1959 jadi titik balik politik Indonesia. Demi persatuan bangsa, kita harus belajar dari sejarah. Semua, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami.